bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keutamaan Al-Quran itu ada seorang dokter, ya. Keutamaan Al-Quran itu salah satunya akan memberikan ketenangan pada yang membacanya. Nah, ada seorang dokter spesialis jantung, namanya Ahmad Al-Qadi. Dia itu dokter yang khusus menangani penyakit jantung. Nah, apa yang Dokter Ahmad Al-Qadi ini lakukan? Dia punya pasien sebanyak 210 pasien. Berapa tadi? 210 pasien itu yang sakit, kemudian sama dokter ini diterapi, ya. Setiap pagi habis subuh dan maghrib itu dibacakan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran setiap pagi dan sore. Apa yang terjadi? 210 itu yang sembuh 77% sembuh. Ya, 77% sembuh. Kemudian apa yang dikatakan oleh dokter ini? Dari hasil penelitiannya disampaikan bahwa orang yang sakit, ya, orang yang sakit ketika dibacakan Al-Quran itu sarafnya akan mengendur, kendor, nggak kaku. Nah, kemudian kalau sudah sarafnya ini mengendur, maka akan menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Ya, ketika hatinya tenang, maka meningkat imunitas. Apa imunitasnya? Kekebalan tubuhnya menjadi meningkat. Setelah meningkat kekebalan tubuhnya, maka itu yang akhirnya menjadikan orang yang sakit itu sembuh. Maka benar kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Allah turunkan Al-Quran menjadi obat, menjadi sifat. Nah, ada namanya sifat, ya. Nah, dikasih nama sifat supaya menjadi penyembuh, ya, penyembuh. Al-Quran diturunkan salah satunya menjadi penyembuh. Tadi hasil penelitian, orang yang dibacakan Al-Quran ternyata bisa sembuh. Itu keutamaan Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Yang kita bahas surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Nah, ketika kita sudah belajar ini, diharapkan ya kita yaitu bisa menghafal surat Al-Insyirah. Yang kedua, bisa mengetahui isi kandungannya, mengetahui isi kandungan. Yang ketiga, tentang tajwidnya, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nanti tujuannya ke arah itu. Tiga itu, bisa menghafal, bisa tahu isi kandungannya, bisa paham bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Insyirah itu dengan baik dan benar. Nah, silakan dibuka halaman 90. Kita hafalkan 5 ayat terlebih dahulu. 5 ayat. Ya, seperti biasa kita akan menghafal dengan gerak tangan, ya, supaya mudah untuk menghafal. Karena yang sudah hafal, alhamdulillah. Sudah maju? Yuk kita hafalkan. Kita baca dulu sama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat wa adinat
nasri rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa nasri rabbiha wa huqqat. 5 ayat kita baca yuk sambil tepuk tangan. Idas sama'u shaqqat wa nasri rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa nasri rabbiha wa huqqat. Sekarang tepuk meja satu, pakai tangan satu ya, sama-sama. Idas sama'u shaqqat wa nasri rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa nasri rabbiha wa huqqat. Tangan dua. Idas sama'u shaqqat wa nasri rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa nasri rabbiha wa huqqat. Tangan lu. Yang barisin aja ya, soalnya bisa diundur. Nanya mana? Ini aja nah. Sekarang kelompok siapa yang kelompok tadi? Kelompok 5 nomor 1 dapat apa? IPA, bahasa IPA. Apa itu apa? Nun ketemu sya. Ya, siapa yang bisa nulis di depan? Nun ketemu sya. IPA. Di ayat keberapa itu? Ayat pertama, boleh dituliskan. Ya, boleh dituliskan di depan. Ini ya. Baik, kelompok 5 di ayat 1 dia menuliskan begini. Ada nun mati ketemu sya, yaitu namanya ikhfa ya. Ikhfa cara membacanya harus disamakan. Gitu. Idas sama shaqqat. Ya. Itu namanya ikhfa. Oke, kelompok 5. Kelompok lain mana? Siapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, ayat berapa kamu dapatnya? Ditulis depan, ya,
Ya. Ya, kelompok 1 ketemu nun mati ketemu sa. Tadi sya, ini sekarang sa. Insa, innal insa gitu ya. Baik anak-anak, bahasa cukup untuk pelajaran hari ini. Ya, nanti hasil dari lembar kerja itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Hari ini juga dikumpulkan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa? Apa? Apa saja? Apa? Yang sudah dijelaskan oleh Pak Waso, apa yang bisa disimpulkan? Ya, 1 tentang ikhfa ya, untuk tajwid ikhfa. Apabila ada nun mati, tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca dengan sama-sama. Yang kedua, pelajarannya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat, menjadi obat. Maka sering-seringlah kalian, banyak-banyaklah kalian untuk membaca Al-Quran. Siapa yang ingin besok berdialog dengan Allah di akhirat? Kalau ingin besok ketemu ngobrol dengan Allah, maka banyak-banyaknya ngobrol di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu sedang berdialog dengan Allah. Kalau ingin besok ngobrol di akhirat dengan Allah, maka perbanyak ngobrol di dunia, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Baik, kita akhiri pelajaran pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.